Orang yang berpikir dirinya angkuh, merasa teguh, tak kenal jatuh, bahkan tidak bisa menerima dirinya jatuh. Sesungguhnya orang itu tidak berpikir secara mendalam dan utuh. Ia hanya berpikir sebagian, yaitu merasa diri hebat, tapi tidak sadar dirinya rapuh. Merasa dirinya kuat, tapi tidak sadar bahwa ada sisi lemah pula yang menemani dirinya. Merasa diri selalu berjaya, tidak pernah gagal. Padahal kadangkala kegagalan justru menjadi bagian dari keberhasilan seseorang. Pola-pola hal semacam ini seringkali terjadi, dan Tuhan izinkan orang-orang ini untuk mengalami kejatuhan agar dia menyadari rapuhnya dirinya, sehingga makin dia dewasa berpikir secara mendalam dan utuh bahwa hidup tidak selamanya tangguh. Kadangkala jatuh luluh, tidak selamanya teguh, kukuh, dan kuat, tapi ada kalanya justru lemah. Agar Tuhan yang Maha Kuat itu dapat dialami lebih dalam lagi. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sabda Tuhan, menyapa kita lagi hari ini dari Mazmur pasal yang ke-94, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Mazmur 94 yang diawali dengan sebuah pesan tentang Allah, pembalas kejahatan dan pembela keadilan, menegaskan kembali lebih dalam lagi tentang orang-orang yang merasa dirinya itu dapat teguh berdiri tanpa Tuhan. Merasa dirinya itu hebat, bahkan tidak memperhitungkan adanya Tuhan yang Maha Kuasa, sanggup melakukan segala perkara, bahkan meluluh lantakkan hatinya yang angkuh dan merasa diri teguh dan kuat. Sehingga di dalam ayat 8-11, di sini pemazmur kembali menegaskan lagi tentang orang-orang yang merasa Tuhan itu tidak ada atau tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidup mereka. Pemazmur menggelari mereka sebagai orang-orang bodoh dan orang-orang bebal. Maksudnya adalah orang-orang yang bodoh bukan berarti orang yang tidak pintar, tapi bodoh di sini justru orang yang tidak peka, yang tidak berpikir dalam, hanya dangkal saja. Begitu pula sebutan orang bebal, itu adalah orang yang tidak berpikir luas, berpikirnya sempit, hanya satu sisi, merasa diri kuat, merasa diri angkuh, dan teguh anti jatuh. Karenanya pemazmur menegaskan lagi tentang otoritas dan kemahakuasaan Allah, yaitu Allah lah yang maha adil itu yang maha mendengar. Dia yang menanamkan telinga, masa tidak mendengar? Lalu dikatakan dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Allah yang maha adil itu bukan saja maha mendengar, tapi maha melihat. Dan bukan itu saja, dia juga menghajar bangsa-bangsa, dan dia juga bisa menghukum. Dia Allah maha adil yang juga maha tegas. Dan dia mengajarkan pengetahuan kepada manusia karena dia maha tahu.
Inilah yang sebenarnya menunjukkan otoritas Tuhan di atas manusia, yang tanpa Allah, tanpa Tuhan, manusia sesungguhnya rapuh dan tidak ada apa-apanya. Sebagaimana ayat 11 dikatakan, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Dengan tegas pemazmur ingin meluluhlantahkan dan membuat orang-orang yang angkuh dan berpikir dirinya teguh berdiri dan kuat tak pernah jatuh. Tuhan ingin menegur mereka, dan pemazmur menyatakan tentang betapa Tuhan itu maha kuasa atas segalanya. Seolah memang pemazmur ingin mengajak para pembacanya dan orang-orang yang melakukan kejahatan itu untuk bertobat. Bertobat dari angkuh mereka, bertobat dari kepongahan mereka, dan sadar diri rapuh tanpa Tuhan. Sadar bahwa tidak ada Tuhan, mereka tidak akan ada. Karena Tuhan yang memberi nafas dan mereka hanya berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Ayat-ayat Mazmur hari ini dari pasal 94 ayat 8 sampai 11 ingin mengajak kita, memanggil kita untuk menyadari akan keterbatasan kita. Milikilah hati yang tobat dari angkuh, karena keangkuhan inilah yang sebenarnya paling tidak disukai Tuhan. Dan sekaligus keangkuhan ini mendahului kehancuran. Bukankah kitab suci mengatakan demikian? Kecongkakan mendahului kehancuran. Dan bukan itu saja, bertobat dari angkuh berarti juga sadar diri rapuh. Tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Orang yang sadar diri rapuh tanpa Tuhan akan bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Dan inilah yang merupakan jembatan terampuh untuk seseorang makin mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Karena makin mengalami Tuhan di dalam jiwa seorang yang percaya, maka sesungguhnya pengalaman itu menenteramkan jiwanya. Karena itu, alamilah Tuhan di dalam jiwamu, agar tentramlah jiwamu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bukan saja untuk dipahami, bukan saja untuk dipelajari, tetapi untuk dialami dan kita hidup di dalam kasih, keadilan, dan kebenarannya. Hari ini di dalam segala pergumulan yang membuat engkau runtuh, bertobatlah dari angkuhmu. Sadar diri rapuh, tanpa Tuhan engkau bukan apa-apa. Karena itu, datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati, bertobat dari angkuh, dan sadar diri rapuh. Karena itulah jembatan terampuh untuk datang bersimpuh kepada Tuhan yang kasih-Nya utuh. Selamat menjalani hari ini bersama kasih Tuhan yang ajaib. Amin.